kambing kayaknya yang paling enak diantar tuh pas sekarang nih, yang tahun kemarin yang baru tuh kemarin tuh. Itu kambingnya kayaknya nyaman tuh diantar pakai AC, pakai mobil Oh, udah Avanza. upgrade ya, udah Iya. upgrade ya, pakai mobil. Tapi mobil bukan mobil bak, pakai mobil Avanza. Nah, ini kan kamu lagi menunggu kamu sambil bisa menjadi lawyer ya. Apakah nanti ketika kamu sudah menjadi lawyer, kamu akan tetap menjalani bisnis kambing ini? Ya bisnis itu bisnis. Bisnis Lawyer tetap lawyer ya. ya. Karena kan sama-sama ada duit di situ. Tapi kamu ada rencana kerja nggak, maksudnya ke suatu mau jadi orang kantoran gitu atau enggak? Kalau jujur ya, saya pribadi saya juga ngobrol sama teman-teman saya. Kayak saya nggak mau deh jadi orang kantoran yang Kayak nggak cocok deh. Iya, kayak saya nggak bisa kayak harus segini pulang jam segini. Saya lebih suka, saya nih, oh jam 6 nih harus berangkat, terus pulangnya malam. Saya lebih suka itu, tapi itu nggak setiap hari gitu, dibanding tiap hari harus datang jam 7, Rutinitas. terus pulang jam 5. Kayak terlalu monoton. Saya kurang ini. Jadi saya pengen fleksibel gitu. Dan saya juga kalau waktu fleksibel kan, kalau misalnya ada amal soleh, kan saya juga aktif di Aqsa Working Group. Itu kan lembaga Aktivis berarti ya? Ya, itu kan lembaga kemanusiaan yang fokus di kepalestinaan kan. Ketika saya waktunya fleksibel, saya juga bisa amal soleh di sana, bantu-bantu di sana kalau misalnya dibutuhkan, seperti itu sih. Nah, tadi kamu menarik banget menyebutkan kamu sebagai seorang aktivis juga gitu ya. Ya. Terus kamu gimana nih menyeimbangkan antara pendidikan kamu sebelumnya di hukum, bisnis, aktivis gitu ya, dakwah juga kan, di bidang dakwah juga. Nah, gimana kamu menyeimbangkan ketiga hal tersebut? Sebenarnya menyeimbangkan pakai ChatGPT ditulis gimana cara ngatur jadwal. Asisten ya, pakai asisten. Enggak. Sebenarnya ya kalau misalnya ada acara berbentokan gitu kan, ya kita lihat mana yang maslahatnya lebih besar, mana yang kita utamakan kayak gitu kan. Kalau maslahatnya lebih besar di A, ya kita utamakannya A, kita izin gitu. Saling berkoordinasi aja gimana kita bangun komunikasi dengan partner-partner yang kita jalani sih, seperti itu. Ada nggak maksudnya yang membuat kamu tuh sangat kayak yakin untuk kamu di bidang aktivisme dan juga dakwah gitu? Kayak ada sesuatu hal yang aku harus ada di sini gitu. Ya menurut saya kalau ingin hidup bermanfaat, jangan cuma fokus nyari duit, nyari uang, kita juga harus bermanfaat buat orang lain. Walaupun ketika kita punya uang, kita bisa berinfak. Saya juga kan di Al-Quran kan perintahnya berjihad anwal wa anfus kan. Jadi dua itu harus balance. Anwal saya bisa, anfus juga bisa. Walaupun yang di Al-Quran tuh kebanyakan, kalau nggak salah, mungkin kalau salah bisa dikoreksi, seingat saya yang saya baca, yang pertama tuh amwal dulu baru anfus gitu. Saya bermimpi saya harus jadi orang kaya, supaya apa? Supaya saya bisa bantu perjuangan dalam jalan dakwah Islam, terutama dalam pembebasan Masjidil Aqsa. Tapi nggak terlepas dari itu, saya juga harus berkorban dengan diri saya. Selama saya masih sehat, masih kuat, saya juga harus berkecimpung untuk dalam perjuangan itu, seperti itu sih. Jadi beliau ini adalah donatur. Amin, amin. Kaya ya. Jadi amin, makanya bisa jadi donatur kan, ya, sama kaya kan. Umat muslim itu, orang-orang muslim, terutama kalian yang masih anak muda, kita harus bermimpi, kita tuh harus jadi orang kaya. Bukan buat apa? Ya untuk mensupport perjuangan Islam. Kalau bukan dari kita, siapa lagi kan? Gitu kan. Masa mau ngandelin dari orang-orang kafir? Ya nggak? Betul. Nah, ini nih menarik ya. Kan kamu Gen Z ya? Iya. Beda sekali dengan enggak, saya nggak Gen Z. Gen Alpha enggak lah. Saya kan 15 tahun, berarti Gen apa? Nah, kebanyakan masa stigma yang menempel di anak Gen Z itu kan senangnya instan. Pengennya tuh yang tidak suka yang ribet. Sedangkan hidup kamu tuh kan kebalikannya kayaknya ya. Semuanya kayaknya didengar banyaknya perjuangan gitu. Nah, apa sih yang membuat kamu tuh berbeda gitu? Nggak kayak
yang digambarkan Gen Z di luar sana gitu? Kayaknya berbeda itu lebih baik dibanding harus setara sama yang itu. Kan kalau jadi orang yang beda nih, kalau sama kan berarti banyak nih orang. Saya harus jadi orang yang berbeda dari yang lain kan. Berarti saya emas di antara yang lain kayak gitu. Emas. Ya kan? Misalnya ini sama, semua sama rata. Saya harus jadi pembeda di antara mereka. Pembeda bukan pembeda yang buruk, tapi pembeda yang lebih baik di antara mereka. Itu sih yang saya inginkan dari hidup saya. Jadi ketika generasi saya datar gitu aja, saya harus bisa lebih baik saya harus muncul di antara bisa dibilang ini kan batu, saya harus lebih muncul jadi mutiara di antara batu-batu itu gitu. Yang celing gitu ya. Mangkila kan biasanya orang kan masih nyari wah berliannya mana gitu kan. Saya harus jadi berlian di antara batu-batu itu. Masya Allah. Jadi beliau ini sangat luar biasa, mimpinya sangat tinggi, tapi nggak cuma mimpi yang ditulis di atas kertas, tapi benar-betul direalisasikan. Saya bisa simpulkan sih kayak gitu kayaknya. Amin. Jadi coba boleh dong mungkin kasih tips buat teman-teman yang pengen pengen kaya, enggak, maksudnya pengen menyeimbangkan antara kehidupan duniawi tadi ya dalam hal mungkin mencari nafkah, sebenarnya nggak duniawi amat sih. Ya pokoknya menyeimbangkan semua itu untuk teman-teman yang muda nih, yang masih merintis, yang masih belajar, yang masih mungkin bertanya-tanya harus gimana caranya, boleh dong dikasih tips? Ya untuk menyeimbangkan, kita sebagai anak muda kan kita hidup kita yang ngatur, itu gimana kita pintar mengatur diri kita sih. Jangan terlena dengan pergaulan anak-anak muda yang mungkin kurang bermanfaat gitu kan. Nongkrong boleh, misal kalian, saya juga suka nongkrong, cuman porsinya lebih dikurangin gitu kan. Masih ada kegiatan yang lebih bermanfaat daripada nongkrong ngobrol nggak jelas. Kalau ngobrolnya jelas sih ngobrolin hal-hal yang penting itu bagus, cuman kadang ngobrolin hal-hal yang kurang bermanfaat, contohnya misalnya kayak nih, biasanya kalau di tongkrongan kan ngobrolin cewek lu gimana ya gimana, katanya lu berantem ya, itu tuh yang terjadi di tongkrongan saya. Tapi lu kok gosip juga? Ya sama aja, apalagi kalau temen saya lagi berantem sama ceweknya gitu kan, tapi enjoy sih, nggak punya jomblo itu enjoy ya? Enjoy aja, cuman jangan sampai ada kayak stigma. Dan sekarang kayak lagi rame nggak nikah nggak apa-apa, kayak saya kurang setuju dengan hal itu sih. Mungkin bisa dibahas tuh di podcast selanjutnya. Boleh. Tapi kamu mau nikah kan rencananya? Mau nikah, mau. Cuman kalau saya udah siap kan, pernikahan buat saya kan sebuah hal yang sangat besar karena tanggung jawab saya buat diri saya, buat nanti perempuan yang saya nikahi, terus adik-adik saya, itu kan banyak pemikiran yang panjang lah, nggak instan gitu. Gimana kita gampang pintar-pintar mengatur waktu, kita harus balance lah antara dunia dan akhirat, jangan jomplang gitu sih. Kalau ada stigma bahwa kayak nggak mau berdakwah, nggak mau, tadi kan kamu sibuk di dakwah, aktivis juga gitu ya, karena takut kekurangan, takut mungkin bisnisnya atau kerjanya terganggu atau nggak punya waktu. Gimana kamu mensikapi yang seperti itu? Kalau misalnya kalian teman-teman yang di luar sana takut kalau kalian dakwah, kalian nanti hartanya kurang gitu kan, rezekinya susah dapetnya, dari mana nih kalau dakwah terus. Sebenarnya setiap apapun yang kalian lakukan bisa kalian jadikan ladang dakwah kok. Kalian misalnya, karena anak muda kan biasanya nongkrong yuk. Ketika kalian nongkrong, kalian ajak. Dakwah tuh bukan ngaji ceramah, enggak, kayak misalnya nongkrong. Ketika dengar azan waktu sholat, kalian ajak sholat yuk ke masjid yuk, atau sholat berjamaah, itu kan bagian dari dakwah. Ketika kita berada di jalan dakwah, Allah pasti bakal jamin untuk rezeki. Allah tuh pasti nggak bakal meninggalkan hambanya, apalagi yang berjuang di jalan Allah, pasti Allah bakal bantu. Entah
dari manapun itu rezeki yang tidak diduga-duga pasti akan datang. Rezeki itu bukan hanya materi saja, mulai dari kesehatan, kerukunan keluarga, kemudian segala kebaikan yang kita alami dalam hidup kita itu merupakan rezeki yang Allah berikan buat kita. Menurut saya sih itu sih. Jadi emang gak usah khawatir intinya gitu ya. Selama kita bergerak dan selama kita mengikuti syariat Allah gitu ya. Ya intinya rezeki itu pasti akan selalu ada. Betul. Gitu. Karena janji Allah juga gak sih? Iya. Ya selama kita masih bernafas ya kita masih ada rezeki. Iya. Pokoknya kita meninggal berarti rezeki kita udah habis. Iya. Ya patokan itu aja gitu ya. Jadi ya jangan putus asa gak sih? Kalau mau mulai bisnis mulai aja gitu. Mulai aja. Kalau misalnya nggak ada modal, kalau kata Bob Sadino, misalnya kalian Mbak Farah punya tangan dibeli 1 miliar, mau nggak tangannya dipotong? Enggak lah, enak aja. Misalnya ini otak Mbak Farah 1 triliun diambil, mau nggak? No. Itu kan apa namanya? Modal yang Allah kasih buat kita. Itu Bob Sadino ini seingat saya yang saya pernah dengar, pernah lihat, pernah baca pernah lihat video itu ini tubuh kita tuh modal. Jangan, kalau saya kan sekarang tergabung anti riba sekarang ya, karena riba tuh sangat ini lah. Jadi kalau kalian butuh modal janganlah pinjem ke bank gitu kan. Ya usaha dari badan kalian kerja dulu ngumpulin uang buat usaha, itu lebih bagus gitu kan. Ya, jadi, badan kita ini udah jadi modal. Kayak kamu sendiri kan mulai bisnis kan kayak yang kurban ada Canva sekarang. Iya, sekarang gitu ya. Kalian digital marketing bisa, affiliate TikTok bisa. Sekarang banyak, tinggal kita mau apa enggak. Bayangkan, gini. Kebanyakan dulu. Belum. Kadang mereka tuh diblok sama pemikiran sendiri gitu ya. Terlalu bermasalah dengan diri mereka, berperang sama diri mereka. Nanti kayak gini. Nanti nggak bukan mulai aja gitu mah. Udah lakuin dulu, baru kalau gagal ya bangkit. Kalau lancar ya pasti bakal naik gitu. Jangan pernah berhenti atau jangan pernah takut untuk memulai segala sesuatu. Yang penting kita ambil resiko itu, tapi kita ambil resiko dengan ada pertimbangan juga, jangan asal nggak tahu ilmunya lah itu kita. Pasti semuanya harus pakai ilmu kan? Pasti. Kalau semua nggak pakai ilmu ya akhirnya tersesat pasti. Ya harus belajar juga kayak gitu. Nah, kan Habab tadi anak pertama, adiknya 7 gitu ya. Terus apakah di situ juga ada peran kayak karena aku anak pertama adanya banyak, terus harus ada kewajiban bantu orang tua cari nafkah gitu, apa gimana? Sebenarnya kalau dari orang tua sih nggak ada untuk minta kayak gitu. Cuman kita sebagai kakak terutama, kayak adik-adik saya pesantren, pengen nambahin gitu kan. Kayak saya misalnya punya uang gitu kan. Saya kemarin kayak umi saya pengen beli buku kan umi saya ikut yang sama Mbak Farah juga tuh terapi siroh tuh. Bagus. Umi saya pengen beli buku, saya beliin buku. Itu dari itu bentuk, saya belum bisa ngasih apa-apa. Saya nggak ada yang nggak ada yang bisa nggantiin materi sebanyak apapun, duit sebanyak apapun. Itu nggak ada yang bisa gantiin perjuangan ibu saya ngelahirin saya, ngebesarin saya juga. Jadi sebisa mungkin yang apa saya punya saya kasih. Kayak waktu itu umi saya pengen air fryer, saya ajak, yuk beli yuk, kita ke ini. Terus rice cooker di rumah, karena ini baru kemarin malam rice cooker di rumah rusak, ya udah Mi beli rice cooker gitu. Umi nggak tahu karena umi saya waktu itu kemarin lagi lihat mesin cuci, di situ ada rice cooker, saya beliin. Bilang pas umi saya mau bayar mesin cuci, saya bilang Mi itu rice cooker udah saya beli gitu. Itu saya belum bisa ngasih banyak, tapi yang saya bisa saya pasti kasih gitu buat orang tua saya. Jadi bukan karena emang ada tuntutan untuk membantu ekonomi keluarga ya? Iya. Ya. Nah jadi dari pengalaman kamu sebagai seorang pedagang, pembisnis lah saya bilang.
kemudian sekarang sebagai kontraktor ya. Bukan kontraktor, marketing sih. Saya juga nyewain alat-alat berat sih. Oh, jadi nyewain. Tapi kan posisi kamu di situ di kantor sebagai legal office. Sekaligus marketing kantor. Legal marketing yang merangkap terus jadi legal direktur aja. Gitu ya. Enggak. Gitu diaminin aja lah. Amin. Jadi luar biasa. Maksa moderatornya. Iya, beliau itu kalau lihat direktur muda, makanya Tuan Muda Habab. Tuan Muda Habab sih sangat luar biasa loh. Jadi dia sering menjadi donatur, terus luar biasa anak yang selalu dibanggakan sama orang tua. Dan di kalangan kita teman-teman juga teman-teman yang luar biasa ya, sangat menginspirasi. Jadi bolehlah dikasih motivasi gitu untuk kita untuk teman-teman, bagaimana sih untuk bisa mencapai mimpi kita gitu. Ini berarti closing dong? Ya, closing ya, berapa menit sih? Udah. Jadi closing kan? Mau masih panjang? Saya tergantung moderator. Kalau misalnya ini masih banyak, ya saya ikut aja. Yang penting minumnya tinggal dikit. Ya udah closing. Karena sudah malam ya. Kameramen kita harus segera pulang yang rumahnya sangat jauh sekali. Ya, buat teman-teman di luar sana jangan pernah berhenti untuk berdakwah. Berdakwah tuh bukan cuma ceramah, bukannya mengajak sesuatu kepada kebaikan itu berdakwah. Kan dakwah itu dari kata da'a, yad'u, menyeru, memanggil, mengajak, itu mengajak kepada kebaikan. Terus jangan lupa juga berbuat baik, apalagi ke orang tua. Karena ketika kita berbuat baik kepada orang tua, pasti Allah juga pasti bakal suka dengan kita. Kita tugasnya selama kita masih punya orang tua, kita harus berbakti dengan orang tua. Berkah kita di situ. Ketika orang tua kita ridho dengan apa yang kita kerjakan, insya Allah pasti bakal permudah jalan kita. Buat kalian juga yang orang tuanya udah gak ada, mungkin kirim doa selalu buat orang tuanya, supaya orang tuanya di lapangan kuburnya. Karena apa? Karena perjuangan mereka buat kalian selama di dunia itu sangat besar. Jadi kalian jangan pernah lupa apa yang orang tua kalian telah perjuangkan. Karena yang mereka butuhkan saat ini buat kalian yang orang tuanya sudah tidak ada, ya salah satunya doa dari anak yang soleh yang mendoakan dia. Gak ada amalan lain yang bisa masuk kecuali 3 hal. Salah satunya itu. Mungkin itu sih, buat jangan pernah takut untuk memulai hal baik juga seperti itu. Masya Allah ya, luar biasa. Jadi usia tuh tidak harus nunggu tua baru bisa menjadi inspirasi, tapi dari Habab Syahdan, Tuan Muda Habab Syahdan. Masih banyak di luar sana yang lebih dari saya, karena kan di atas langit masih ada langit. Kan saya juga nggak ngerasa baik juga. Apalagi Tuan Muda. Jadi dari teman kita Habab Syahdan kita bisa mengambil inspirasi bahwa berkarya itu nggak harus nunggu tua gitu ya. Betul. Kenapa enggak gitu, muda berkarya, bertakwa gitu kan, Masya Allah gitu ya. Jangan sia-siain masa muda. Ya, karena masa muda itu yang salah satu akan dihisap kelak di akhirat gitu ya. Ya, Masya Allah, ini adalah salah satu contoh tadi ya, pemuda berkarya dan bertakwa insya Allah ya. Amin. Dan teman-teman semuanya, kita berada di studio Mina, kantor berita Mina, dan di sini ada beberapa mungkin dari teman-teman yang bisa kepo dengan bukunya, dengan bacaan-bacaan yang ada di sini, boleh nanti dicantumkan ya di deskripsi atau di mana, silakan nanti untuk teman-teman yang ingin tetap update, tetap ingin meningkatkan literasi tentang Palestina, tentang perjuangan Islam, boleh nanti silakan dihubungi Mina Publishing yang
yang menyediakan buku-buku bacaan mengenai Palestina khususnya gitu ya. Dan juga kita juga bekerja sama dengan kantor Berita Mina dalam kita menggunakan studio Mina. Thanks, jazakumullah khairan, kita sudah difasilitasi gitu ya, sehingga kita juga tetap bisa memproduksi nih ya. Terus berkarya kita. Terus berkarya, dan jangan lupa tetap stay tune di podcast kita di Kami Indonesia, komunitas anak muda Indonesia. Don't forget to subscribe, like, and share. Jadi teman-teman pemuda semuanya tetap menginspirasi, tetap berbagi, dan selalu fokus dalam dakwah. Mungkin itu saja. Terima kasih Tuan Muda. Kita akan berdiskusi lagi di video yang lain gitu ya. Karena beliau ini adalah partner saya dalam berdakwah di Kami. Ya. Terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.